Oleh panas. Alhamdulillah. Error. Belum jadi. Error. Heng. Nggak niat sih. Apa aja sudah bisa. Action. Oke. Action. Siap. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, capek ini capek. Belum ada yang praktekin soalnya di sini. Iya. Cuma. Sianan. Min ayati anfal Ada keberanian. Yang terhormat Sayyidul Hajar yakni Bapak Siswoyo serta istri Ibu Raswana juga keluarga besarnya yang mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan berlebih-lebih karena besok mau menikahkan anaknya, mudah-mudahan dilancarkan. Selanjutnya juga karena berkenaan dengan pesta, mudah-mudahan juga diberikan keberkahan khusus untuk saudari Safira Fitria SOS dan Dimas Darmawan yang insyaallah besok akan akad nikah. Mudah-mudahan diberikan keberkahan, kemudian diberikan kelancaran, terlebih lagi ya, dijadikan keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin. Diwariskan anak keturunan yang soleh, solehah. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Jamiat Taqwa Kota Bumi 2 Aminatillah Al-Ustaz Haji Imam Basuki. Yang terhormat Aminatillah Al-Ustaz Haji Luar Setiawan. Yang terhormat Aminatillah Al-Ustaz Nurdin. Yang terhormat Aminatillah Al-Ustaz Abdul Rahmin. Terhormat Aminatillah Al-Ustaz Nanang. Yang terhormat Aminatillah Al-Ustaz Haji Hidayah. Juga Aminatillah Al-Ustaz Jalan serta para tokoh sepuh kita doakan semuanya mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam keadaan sehat lahir batin sehingga bisa istiqomah memimpin kita di dalam Allah Subhanahu wa taala. Kepada para bapak wal hadirin, nggak ada oleh teman ya. Iya. Mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga pastinya mendapatkan pahala besar dan yang banyak
kita dimudahkan dan diberkahkan, dan terlebih lagi kita bisa kembali ngaji, apalagi sekarang kita masih berada di bulan Rajab, yang mana di antara keutamaan bulan Rajab sekurang-kurangnya amal ibadah kita dibalas 70 kali lipat. Jadi sekali seperti 70 kali. Kalau dihitung mingguan itu hampir 2 tahun ya. Tapi jangan gara-gara gitu ngaji sekali doang ya. Itu ini dimanfaatkan. Hadirin rahimakumullah, momen menjelang akad nikah sebagai motivasi bagi yang akan atau yang belum ya, dan supaya memantapkan bagi yang sudah, maka kajian kita fokus tentang keutamaan nikah. Walau musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa tulumi wa madad jasri fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bab al-khamisu yang kelima wal isruna dan 20 fi fadilatin nikah, itu menjelaskan tentang keutamaan nikah. Jadi di bab yang ke-25 dalam kitab Babul Hadis atau matan dari Syamsul Qawl, Allah akan menjelaskan tentang keutamaan nikah. Nah, nikah itu kan kalau secara lugat mah kumpul ya, tapi kalau secara syarat mah harus ada walinya segala apa. Nah, diantaranya Qala telah bersabda an-nabiyyu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atazwiju pernikahan barkatun itu berkah, wal waladu dan anak rahmatun itu rahmat. Fakrimu maka muliakanlah auladakum anak-anak kalian, fa inna karomatal auladi maka sungguhnya memuliakan anak-anak ibadatun itu ibadah. Jadi dengar ini yang belum nikah nih. Nikah itu berkah. Kalau berkah insya Allah ya sedikit cukup, apalagi banyak. Paling tidak insya Allah kalau berkamah itu ke ibadah juga semangat ya, asal betul-betul niatnya ikhlas dan memang untuk menjaga agama ya. Nah, setelah pernikahan kesananya jangan takut punya anak lah apa gitu ya, karena kelanjutan tadi bahwa anak juga justru itu adalah rahmat kasih sayang. Jadi secara tidak langsung kita diberikan anak, yaitu kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah ya, kita ke anak jadi kasih sayang, dan Allah juga ke kita itu nanti jadi kasih sayang. Makanya muliakan tuh punya anak gitu ya. Artinya harus betul-betul dididik terutama tentang agama gitu. Ya, mudah-mudahan kesananya bisa diharapkan jadi anak yang soleh-soleh. Karena memang yang namanya memuliakan anak itu merupakan suatu ibadah ya. Jadi memang yang namanya anak kan amanat. Kalau kita betul-betul rawat ya, insya Allah itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dijadikan anak yang soleh atau soleh.
Nah kemudian waqala dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an nikahu, nikah itu sunnati adalah sunnahku. Paman rogiba, maka siapa yang benci. Jadi bapak rogiba ini kalau ininya di belakangnya an itu kasih benci. Kalau di belakangnya pi, ya di kota apa dengan pi itu biasanya cinta gitu. Bedanya ya. Nah karena di sini malaan, maka artinya benci. Siapa orang yang benci an sunati akan sunat upalaisa, maka ia ini itu bukan termasuk golonganku ya. Jadi siapa aja nih, khususnya laki-laki ya, terutama yang belum punya istri ya, yang benci ya, walaupun memang ada pertimbangan mungkin ya, ada bisa tahu juga nih. Ini memang ada yang memang jomblo beneran ya, ada juga yang duda. Yang jelas ini sama ini ya. Iya. Udah keren. Udah keren. Iya sama ya. Yang kedua bisa. Foto baik. Iya, ya. Kemarin Mas Budi. Iya, iya. Mas Budi apa Dan mudah-mudahan kalau Ya Pak Sakri. Mas Budi dan Mas Arijo ini Abah. benci ya, karena pertimbangan aja gitu. Sama abang. Oh, abang. Abang umpet. Ya, apa juga ya? Iya. Komplit dulu deh, Pak, ya. Oh, Jadi ada yang pemuda, ada yang dewasa, ada yang tua ini. Komplit. Masih muda. Si muda ada dua nih, 1-2. Ada dua. Pakai mangkok. Ini mah nggak ada yang tua, Kay. Kalau tua. Aja. Hati-hati ya. Jadi kalau orang yang benci akan kesunahan Rasulullah menikah tadi ya, maka itu bukan termasuk ya daripada golongan baginda Rasulullah SAW. Bahkan di dalam caranya ya, tadi berkaitan dengan nikah itu adalah keberkahan. Sampai-sampai Rasulullah itu mengancam mantarokat tajwija, mantarokat siapa orang yang meninggalkan tajwija pernikahan. Nah, terus dia itu karena mukhafatan ya, khawatir nggak bisa ngenafkahin keluarganya, miskin lah itu ya. Maka sama itu kepala samina ya, bukan termasuk golongan. Makanya insya Allah kalau memang sudah nikah mah nanti ada aja ya, karena memang kita ada rezekinya, dari istri juga ada rezekinya, bahkan nanti seandainya punya anak juga pasti ada rezekinya. Sebab wa ma min dabatin fil ardi illa Allah. Jangankan kita manusia yang punya otak segala apa, binatang melata juga ada gandengannya. Khawatir. Khawatir gitu. Insya Allah makin banyak istri makin banyak rezekinya. Amin. Double. Iya. Bagus gimana? Nggak bisa. Nah itu dia. Rapi dengerin. Buat. Kemarin, aduh, tentang nikah mah. Nah kemudian waqala dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-qarairu ya, wanita-wanita merdeka sholahul baiti itu merupakan kebaikan rumah tangga. Wal imamu sedangkan perempuan-perempuan amat fasadul baiti itu merupakan kerusakan rumah tangga. Jadi di sini ya, sebenarnya Pak, untuk sekarang yang namanya budak mah amat mah nggak ada sih, paling si amat sekarang ya. Jadi amat mah nih, kalau laki-laki budak namanya, kalau perempuan amat. Ini mah dari peperangan antara Islam dengan kafir. Ketika orang kafir tertawan, kan kalau dibunuh makan, kalau bukan tentara mah nggak boleh ya, gitu. Adapun kalau ditawan boleh, mau anak-anak, mau perempuan, mau yang sudah tua gitu ya. Nah, ketika diketahuan tuh itu boleh 3 pilihan. Satu dibebas, satu dibakar ya. Artinya
kalau ada kaum muslimin yang tertangkap dituduhkan gitu ya. Kedua, dibebaskan, tapi biasanya dengan syarat ya seperti kalau dia punya kemampuan di bidang nulis nanti suruh ngajar dulu gitu ya. Nah, ketiganya dijadikan amat. Kalau perempuan, kalau laki-laki budak. Nah ini memang bisa dijual belikan. Tetapi sekarang mah nggak ada ya yang namanya amat ataupun budak. Apa sebabnya? Sebab begitu diputusnya baginda Rasulullah itu dipangkas karena memang setiap orang yang membebaskan budak itu udah ada jaminan terdirinya dibebaskan dari neraka. Dari motivasi itu para sahabat dia berbondong-bondong memerdekakan budak atau amat gitu ya. Jadi gak ada sebenarnya sekarang mah. Nah, tapi di sini sempat disinggung bahwa kalau menikahi perempuan-perempuan yang merdeka umur sekarang insya Allah itu akan menjadi kebaikan rumah tangga. Tapi kalau budak mah ya alhamdulillah sekarang nggak ada itu, karena itu nanti jadi kehancuran rumah tangga. Narowahu hadis riwayat Adelami Imam Delami wa Sa'labiyu dan Imam Sa'labi an Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah. Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh dua imam rawi hadis yang Delami dan Sa'labi, tapi sumbernya sama dari sahabat Abi Hurairah yang pastinya langsung dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waqala dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man aroda, siapa orang yang ingin ayal dia menjumpai Allah Ta'ala tohiron dalam keadaan suci, mutahharon tidak disucikan, fal yatazawwaj, maka hendaklah dia menikahi al-tohiro, perempuan merdeka. Hampir sama tadi ya. Jadi yang namanya perempuan merdeka sekarang yang khawatir di samping itu akan menjadi kebaikan rumah tangga, ternyata nanti di akhirat ya itu akan menjadi pensuci diri kita. Insyaallah. Nah kalau memang diri kita ini sudah suci, itu nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu hadis riwayat Ibnu Majahin, Imam Ibnu Majah an Anas bin Malikin dari sahabat Anas bin Malik. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik, tentunya dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waqala dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iltamisu, carilah rizki bin nikahi dengan nikah. Jadi dari hadis ini nih ya, ternyata yang namanya wasilah datangnya rezeki itu bukan hanya kerjaan, bukan hanya perusahaan. Nah, ternyata itu dari nikah, ya tentunya melalui istri ya. Karena memang tadi dasarnya setiap jiwa itu udah masing-masing membawa rezekinya. Makanya jangan takut Mas Budi ya. Tenang aja. Mudah-mudahan. Yang mana Pak Budi? Bukan istiap lagi kalau dapetnya janda kaya lagi. Iya, lain gitu ya. Belum boleh. Iya, enggak apa-apa. Cuma masih ragu. Ada fotonya Pak? Udah ditawarin. Udah ditawarin. Udah pantas janda juga. Jadi udahnya tadi keluar nggak, jadi belum datangnya insya Allah bisa dicari, bisa digapai, bisa datang. Begitu udah adanya jadi berkat. Itu semuanya wasilah daripada pernikahan. Begitu ya. Makanya yang belum kapan lagi, yang udah juga boleh. Sianan. Rawahu hadis riwayat dalamnya Anis Abasin dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi ini hadis riwayat dari Imam Delami dari sahabat Ibnu Abbas langsung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sallallahu alaihi wasallam. waqala dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja, siapa orang yang menikah, faqad mutia, maka sungguh dia sudah diberikan nisfal ibadati, separuhnya ibadah. Belum ibadah, baru nikah aja tuh ya
Dengarin Mas Budi bahasa Reja, abang. Dengarkan ya. Bang. Enggak ya. Dengarkan ya. Sama bingung aja. Sia-sianya. Tuh. Kalau Bang. Jadi baru nikah aja kalau memang betul-betul niatnya ikhlas itu menjadi ibadah. Ya. Gitu. Makanya seandainya dia walaupun ahli ibadah, kalau belum nikah berarti sebawanya kurang itu. Hebatnya apa juga. Jadi saya buat tahu juga tetap ya masih kurang baca Bang. Parah aja Bang. Iya. Tuh. Bukan melengkapi alhamdulillah ya. Ya kita udah ibadah nah, supaya lengkap tuh nikah ya. Dodo udah punya Bah. pintu 3. Bah. Ya. Sering ke masjid juga baru separuh. Ibadahnya udah pernah beda. Pernah beda. Nah itu rahu hadis riwayat Abu Ya'la Imam Abu Ya'la Anas bin Malikin dari sahabat Anas bin Malik dia sama sama tadi ya. Cuma dari Abu Ya'la ya kalau tadi mah ada Rami langsung terima sama dari Anas bin Malik langsung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya. Wah kolak dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syirorukum seburuk-buruk kalian, azabukum jomblonya kalian. Nah, Ada di sini. Nabi yang bilang kan. Nabi bilang ini. Ya, wajib percaya nih dan Nabi ini memang sifatnya sidik kan ya. Nah, tuh. Jadi itu walaupun dia istilahnya orang baik karena memang ahli ibadah, tetap kalau masih jomblo mah itu masih orang yang paling buruk di sini. Mas Budi bagaimana Budi? Masih separuh. Marahin kiai itulah. Bukan kata saya dia. Kata Ini bintangnya Mas Budi. Budi lagi. Lakone. Kalau besarinya masih ada alasan dan untuk pengalaman ya, apalagi awal gitu ya. Mas Budi ini ya. Tenang, Pasar Hijau tenang. Kira nonton ke YouTube juga Mas Budi. Rumah udah punya, kerjaan cakep. Iya ya. Nah, terus ya, jadi walaupun dia gimana juga tetap kalau masih jomblo mah itu paling buruk ya di sini. Masih separuh. Rawahu hadis riwayat Abu Ya'la Imam Abu Ya'la wa Tabrani dan Tabrani wa Muhammad dan Imam Ibnu Abi an Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah ini. Ya luka tiga nih ya. Abu Ya'la, Tabrani dari Ibnu Abi tapi semuanya sumbernya dari Abu sahabat Hurairah. Abu Hurairah langsung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diulang lagi nih ya Pak Rasul ini. Surga dunia. Wa qala dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syirorukum seburuk-buruk kalian azabukum itu jomblonya kalian." Bilang lagi. Makanya rakaat tadi 2 rakaat min muta'ahidin dari orang yang punya istri khairun itu lebih baik min sabina rakaatan daripada 70 rakaat min dari muta'ahidin yang tidak punya istri. Oh, Sayang nggak? Sayang. Ya. Sayang. Besok ngelamar buat. Ustaz Nanang. Ini apalagi Ajiwan ya. Apa? Ustaz Nanang dulu dah. Ustaz Nanang sholat 2 rakaat. Ya. Pak Budi. Terus Pak Budi 70 rakaat. Itu masih utama Ustaz Nanang. Apa sebabnya? Nikah. Istri. Apalagi dibandingkan Ajiwan mah. Ya. 2 jam. Karena istri satu itu lebih baik daripada 70 rakaat. Jadi kalau 2 kali 2 140. Iwan mah isinya 2. iya makanya apalagi gitu bahasanya. Ustaz Tanah ada cewek Pak Budi ya. Apalagi Majiwan. Nah, rawu hadis riwayat Ibnu Adi sahabat Imam Ibnu Adi an Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah ya. Rupanya sahabat Abi Hurairah. Kemudian lagi Waqala dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam syirorukum seburuk-buruk kalian azabukum itulah yang jomblo lah gitu ya. Jomblo lagi tuh. Jomblo lagi ya. Mas Budi lagi ini mah.
Budi, tongnya tutup. Bang, oke. Wa aradilu motakum dan paling hina-hinanya nanti ya. Orang yang mati di antara kalian ada hukum itu yang jomblo. Berarti jomblo mati ya pakai. Hah? Kalau mati? Oh, Kalau Oh, jadi ya? kalau nggak Jomblo yang mati Ini dulu. sampai dulu berkali-kali nih saking jeleknya nih jomblo. Ya, bahkan ketika dia itu wafat ya dalam keadaan jomblo itu dia hina nih. Ini bukan kata saya nih, kata baginda Nabi nih. Makanya. Makanya kan kalau udah mampu kawin. Iya. Dan dicukupin ya. Rumah Tadi udah ada. kan ya. Bahkan kalau memang dikhawatir tadi enggak diaku sebagai umat Nabi. beda jadi janda jadi janda. Jadi males nyoret aja. Pak Iwan, kasih fotonya. Hafal kan? Iya. Narwahu hadis riwayat Al Imam Ahmad an Atiyah bin Busri dari sahabat Atiyah bin Busri. Itu hadis riwayat Imam Ahmad ya dari sahabat Atiyah langsung dari baginda Nabi SAW. Satu hadis lagi nih. Waqala dan telah bersabda baginda Nabi SAW. Ma'at amta apa yang engkau berikan ya kasih makan lah zaujataka kepada istrimu bahwa maka itu laka bagi kamu sodako itu merupakan sodako tuh kalau punya istri mah. Jadi apa-apa ya baik makanan minuman pakaian sekecil apapun ketika diberikan kepada istri jadi sodako bahkan seutama-utamanya itu sedekah. Jadi jangan sampai gini, kalau ke istri mau pelit, kalau ke istri orang mah, Royal. Kalau kebejuan mah nyawer. padahal kan juga ya, itu tuh ya. Pengalaman. Punya air sedekah. Nah, makanya itu tadi berkah. Jadi kemana juga lari ibadah gitu ya. Kalau memang betul-betul niat ikhlas ya, terutama insya Allah kalau memang punya istri mah itu jadi aman gitu ya. Ya dan memang kalau memang betul-betul punya istri itu bahagianya betul-betul. Sebaliknya kalau lagi sengsaranya betul-betul lagi ya. Iya. Tapi insya Allah kalau memang niatnya ikhlas mah dan memang sesuai dengan aturan agama ya, itu insya Allah. Makanya di dalam tadi surat apa namanya Aruf ya, yang di situ ada mawadah, sakinah, mawadah, warohmah ya. Itu kalau yang betul-betul diterapkan tujuan ikhlas, insya Allah akan tercapai yang namanya samawa atau sakinah mawadah. Mudah-mudahan ini kita doakan kepada saudari Safira Fitria dan Dimas dan Mawan ya. Mudah-mudahan diberikan keluarga yang dijadikan keluarga yang samawa sakinah mawadah. Amin. Dan kemudian diwariskan keturunan yang soleh-soleha. Amin. Untuk sohibul hajatnya ya, mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan khususnya ya, yang besok akan mengadakan nikah juga pesta ya. Didorobati umur kurang al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Bismillahirrahmanirrahim. Hasil maqasidana usul maqasidah sayyidul bait di dunia dunul ahlu balik merenang khair salih salim ala jami'il alhamdulillah kurang lebih mohon maaf dan maklum ada yang ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.